Ini sangat positif pastinya, 3 poin yang didapatkan oleh Persib. Selain memang tampil di kandang yang berhasil untuk diamankan. Banjir di Jakarta, tapi Persija Jakarta gagal menciptakan banjir gol ya. Awal sebelum pertandingan kan memang harus mendapatkan punishment ya, Jordi Amat dan juga Alano karena akumulasi kartu, dan memang kita tahu bagaimana pentingnya Alano dan juga Jordi Amat, terutama Alano ya sebagai wide playmaker ya Persija. Misalnya banyak yang pengen coba datang ke sini, kita akan adain kuis trivia. Ya. Nanti yang menang kayak trivia Liga Indonesia aja, yang menang akan kita Invite ke hadirkan. sini. Persib Bandung lagi dan lagi berhasil mempertahankan form positifnya di awal putaran kedua setelah mengalahkan Malut United dengan skor 2-0. Hasil manis juga didapatkan oleh Persebaya Surabaya yang tampil di Iwayan Dipta tapi rasanya seperti di Surabaya. Dan juga ada Borneo FC yang sukses mencuri 3 poin di markas polisi yang katanya presisi. Tapi ada satu tim yang kita prediksi bisa mendapatkan kemenangan, akan tetapi didukung oleh gubernur sendiri dan juga perangkat daerah. Persija Jakarta kalah dari Arema. Kita bahas di Gibah Bola. Apa kabar? Baik, luar biasa. Waduh, salim Biasa. dulu dong. Persija Jakarta. Yoi, Keren. Apa kabar? ini? Baik. Genggamannya beda ya? Beda. Lemes ya. Kayak belum makan nasi. Iya makanya, oke. Pekan ke-20 Super League nih guys, seru. Luar biasa. Luar biasa. Ya tapi Dita ada kata-kata buat Persija karena kan dia pakai jersey nanti. Persija. Nanti ya? Nanti aja. Ntar dipersiapkan ya. Santai. Tiba-tiba ada ditembak kata-kata ini. Oke. Kita awali dari pembahasan yang ditunggu-tunggu oleh penggibah ya pastinya ya. Laga Persib menghadapi Malut. Super big match. Dan Maung Bandung sukses untuk bisa mengamankan 3 poin, mempertahankan keangkeran dari GBLA. Sangat angker. Yes, tapi memang catatannya yang kemarin itu gue juga sempat kelewat adalah ternyata Malut gak ada Yance Jakob. Futsal Nggak ya tim main. kita. Futsal. Oh enggak. Nggak futsal. Kirain bela tim Gak futsal. futsal, karena info A1 yang gue dapatkan memang ini adalah langkah preventif dari manajemen Iya, Malut. saya juga sepakat. Karena Iya kan? bahkan di bangku cadangan pun Nggak ada. Nggak dibawa Nggak karena dibawa ke tim tersebut. Iya. masalah yang sebelumnya. Masalah sebelumnya, pokoknya Ya tindakan preventif dan sebagainya. Ya. Mungkin itu yang cara antisipasi Betul. terbaik. Tapi gue sih merasa menyedihkan ya ketika Iya. sebuah tim tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya karena takutnya ada ancaman atau apapun Iya. itu gitu. Yes, Merasa yes. terancam. Bukan menyudutkan salah satu pihak, tapi artinya sepak bola Indonesia masih belum ada di titik yang lebih baik gitu. Iya, ayo. Timnas futsal kita aja udah masuk final, ternyata juga masih ada komentar-komentar. Israr cetak hat-trick. SDM rendah. Cetak hat-trick di laga final. Salah satu pemain yang bisa Iya. cetak hat-trick ya Bip ya. Ya, dia di itu laga final. pemain kedua di laga final yang pernah cetak hat-trick setelah pelatihnya Iran, Fahid Samsei. Iya, masih dihina gila. Yes, nih. tapi ini adalah concern ya pastinya ya. Ya memang harus perlu benar-benar dibenahi gitu di liga sepak bola di Indonesia, termasuk juga tentunya di kalangan netizen-netizen ya kan, karena ya kemarin waktu pas gua ngobrol sama temen yang di Malut, ya salah satu tindakan preventif itu diambil karena memang ada rasa kecewa juga sebetulnya dengan reaksi yang terlalu berlebihan, dan justru memang berlebihannya ini lebih ke rasisme gitu. Jadi memang lebih ngejagain mental, dan ini adalah langkah yang sangat positif dan gua apresiasi sebetulnya. Dan Malut, ya walaupun mendapatkan hasil minor ya di kandangnya Persib Bandung, kita kan nggak tahu juga itu efek nggak adanya Sayuri Brothers apa enggak, tapi kan kita tahu kehadiran Sayuri Brothers di Malut United itu kan fundamental banget, penting banget bagi tim. Jadi ya ini satu kerugian buat Malut ketika tidak bisa membawa tim terbaiknya ke Bandung. Terlihat banget bahkan kemarin lini tengah dan sayap itu kekunci banget sama Persib Bandung. Ya mungkin pengganti dari Jakob Yance tidak maksimal dari Yakob dan Yance. Jadi menurut gua ya udahlah, Malut udah ngelepas laga ini, tapi mungkin setelah ini masih ada 14 laga, masih cukup panjang. Masih cukup panjang, tapi kalau kita ngomongin soal gamenya nih, ini kan bisa dikategorikan adalah super big match. Dan ditambah lagi juga sebetulnya Persib secara permainan ini sama yang kita udah bahas ya sebelumnya ya. Pragmatis dan ya sebenarnya gue bisa kategorikan itu kemenangan yang ugly ya buat Maung Bandung atas Malut. Ya kalau menurut gue sih ugly itu dari sisi di atas lapangan ya, tapi
ini akan menjadi kemenangan yang indah buat Persib Bandung. Betul. Karena mengambil 3 poin dari salah satu title contender, salah satu saingan mereka. Dan benar yang seperti gue bilang di minggu lalu bahwa ini adalah saat Persib untuk menjaga gap, bahkan memperlebar gap dengan salah satu title contender, dan mereka tidak menyia-nyiakan GBLA. Bagaimana keangkeran GBLA masih sangat terjaga, masih sangat perawan di musim ini. Bahkan mereka mendapatkan clean sheet, yang artinya Teja Pakualam sudah 8 atau 9 kali clean sheet. Ingin memburu clean sheet-nya Andri Tani, terbanyak di Liga Indonesia. Dan kalau dari sisi permainan memang ya Boyan Hodak sadar betul. Boyan Hodak tahu how to win the game, how to win the league. Jadi nggak perlu banyak-banyak cincong, nggak perlu harus menontonkan pertandingan yang menghibur, karena jujur saja yang lebih menghibur itu bukan cuma permainan tapi hasil. Sebenarnya yang menghibur kita semua adalah hasilnya kan. Kalau main bagus tapi hasilnya minor, ya untuk apa gitu? Ya penonton tidak akan terhibur juga gitu. Tapi ketika hasilnya sesuai dengan ekspektasi, clean sheet pula, ini menjadi nilai plus juga untuk anak asuhan Boyan Hodak. Dan ya bermain di GBLA, tadi Labib juga mengatakan bahwa lini tengah Malut itu seperti dikunci. Bahkan menurut gue memang Malut tidak bisa mengembangkan permainan seperti yang mereka lakukan biasanya. Iya, totally different ya. Iya, betul. Dan bagaimana para pemain yang benar-benar di pertandingan-pertandingan lain itu bisa eksplosif seperti DDS, Ciro. Ini benar-benar seperti sudah bisa pemain Persib itu tahu bagaimana mengunci pemain-pemain penting dari Malut United. Boyan Hodak apalagi tahu betul mantan anak asuhannya Tyron Del Pino, Ciro, kemudian juga DDS, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan permainan. Dan harus diapresiasi para pemain Persib Bandung menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Iya. Menjalankan bagaimana Boyan Hodak menginstruksikan jangan sampai melakukan kesalahan elementer. Dan ini permainan sangat disiplin. Mereka sangat fokus 90 menit dan sangat efektif dengan tidak banyak peluang yang bersih, tapi bisa mencetak gol. Bahkan ya penalti itu bukan doang, karena nggak semua orang bisa mencetak gol lewat penalti. Dan Tom Hai menunjukkan kelasnya, menunjukkan ketenangannya, meskipun ada peluang Tom Hai di akhir-akhir yang masih bisa diselamatkan. Tapi ya terlepas dari itu semua, gue sih pengen mengapresiasi semua pemain Persib Bandung yang tampil sesuai sama porsinya, sesuai sama ya performa yang diinginkan oleh Boyan Hodak. Yes, sesuai dengan kebutuhan ya tentunya untuk apa yang diobjektifkan oleh Boyan Hodak ya di laga menghadapi Malut United. Dan bicara soal creative chances, memang ini yang ya pastinya memang ini masih coba untuk dibenahi oleh Persib Bandung, karena atau memang mungkin mereka tidak pengen seperti itu untuk banyak peluang. Yes, karena ya ditambah lagi kan sebetulnya hasil lawan Malut ini juga adalah modal untuk nantinya Persib akan menghadapi Ratchaburi di ACL tuh. Nah, kalau dari Labib melihat apa yang ditunjukkan Maung Bandung saat mengalahkan Malut United, gimana, Bib? Ya, gue ngeliatnya sih ini bukan ugly win ya, tapi dibandingkan laga melawan Persis Solo dan PSBS, mereka ini lebih berkembang, bahkan lawan yang dihadapi lebih sulit. Bukan levelnya Solo Biak yang di papan bawah, tapi ini salah satu title contender. Mereka bermain sangat dewasa, sikap kerja yang sangat tepat ketika menghadapi Malut United. Gua melihat memang ketika Malut tidak memainkan Yakob dan Yance, ini kan satu advantage dari Persib yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Yang sangat kerasa adalah ketika Mark Klok nggak bisa bermain, ternyata di lini tengah Persib itu pakai Tom Hai, Robbie Darwish dan juga Adam Alis. Dan gua ngelihat di sini kepintarannya adalah memasang beberapa gelandang atau satu gelandang, yaitu Robbie Darwish ya, terutama ini fighter sejati yang bisa merusak Angulo dan juga Manhati Lestusen, dan itu bisa dilakukan terjadi oleh di atas lapangan Persib Bandung. Dan ketika Malut ingin bermain bola direct, itu juga udah beberapa kali bisa diantisipasi oleh Matikardi Barba dan juga Julio Cesar. Gue sih ngelihatnya Persib Bandung sangat tepat ketika menghadapi permainannya Malut United. Dan gue ngelihatnya lagi adalah ketika counter defense-nya Persib Bandung ini
beberapa kali bisa menyulitkan Malut. Pokoknya dibandingkan 2 laga sebelumnya, ini memang akhirnya Persib menunjukkan kalau gua melawan tim papan atas, gua bahkan bisa lebih baik dibandingkan melawan kayak Persis dan PSBS yang mungkin banyak orang dan supporter Persib yang melakukan protes dalam tanda kutip. Mereka mungkin seperti, oh kok Persib mainnya seperti ini padahal lawannya tim papan bawah. Ternyata dibuktikan ketika lawan tim papan atas dan efektivitas tetap terjaga. Gimana Sadil baru main di menit 86 itu megang bola aja, ajak kijiknya Sadil aja belum ada tuh. Tiba-tiba dapat umpan dari Berguinho, bola direct, bola daerah, tuh pasnya langsung di pressing. Gua ngeliat si so far untuk efektivitas Persib memang salah satu yang terbaik di Super League tahun ini. Ya bahkan juga sebetulnya di laga lawan Malut itu membuktikan kalau ya Persib mendapatkan efisiensi yang betul-betul sangat tinggi rate-nya. Dibutuhkan dan sangat tinggi gitu. Dan ini sangat positif pastinya 3 poin yang didapatkan oleh Persib. Selain memang tampil di kandang yang berhasil untuk diamankan ya dalam berarti dari putaran pertama sampai di 10 game. Putaran kedua 10 game ya. Udah 10 game, 10 kemenangan, hanya kebobolan 1 kali. Yes, dan tambah happy juga pastinya untuk pecinta Persib ya karena di laga yang bersamaan juga di pekan ke-20 Persija Jakarta ternyata gagal untuk bisa mendapatkan 3 poin di depan publik sendiri di Gelora Bung Karno. Ada yang ingin menyampaikan secara langsung laporannya kemarin melihat Persija Jakarta yang gagal untuk bisa memaksimalkan momentum ya sebetulnya di rumah sendiri, tapi juga sebetulnya catatannya ya Persija kehilangan beberapa pilar-pilar andalan. Iya, ketika di awal sebelum pertandingan kan memang harus mendapatkan punishment ya Jordi Amat dan juga Alano karena akumulasi kartu, dan memang kita tahu bagaimana pentingnya Alano dan juga Jordi Amat, terutama Alano ya sebagai wide playmaker ya Persija. Ini pemain yang benar-benar walaupun minusnya Alano tuh emosi doang. Sejujurnya ini winger bisa dapat kartu merah dan akumulasi, artinya ini kan ada kategorinya banyak banget masalah. Iya, makanya itu ada masalah yang harus diselesaikan. Dan kemudian pas gue lihat kemarin pas lawan Arema juga itu kan masa transisi ya, pemain-pemain baru banyak yang bahkan ada yang belum bermain seperti Paulo Ricardo kemarin nggak bermain melawan Arema. Terus juga kemudian Sen Patinama juga yang belum bermain lawan Arema juga. Mauro Zistra juga masih banyak lah. Menurut gua ada momentum di 1 minggu menjelang laga lawan Bali nantinya itu yang bisa dimanfaatkan oleh Mauricio Souza. Tapi balik lagi ke lapangan, gue ngeliat memang ketidakhadiran dari Alano dan juga Jordi Amat juga mempengaruhi permainannya Persija. Gue ngeliat Tubarau juga nggak ada kan, karena terakhir ini lawan Arema terakhir dia mendapatkan sanksi hukuman kan 3 game dia nggak bisa main setelah kartu merah lawan Persib. Sayap sisi kanan atau flank kanan Persija itu mati total. Alaidin itu nggak terbiasa bermain di sayap kanan karena tapi dia diplot untuk menggantikan posisi Alano. Tubarau nggak ada, jadi di kanan itu Alaidin dan juga Fajar Fatur Rahman. Dan menurut gua jujur Alaidin Fajar Fatur Rahman ketemu aja juga baru beberapa hari. Ya, main bareng aja baru beberapa hari. Kalau mungkin ya menurut gua cuma salah satu yang nggak main gitu antara Alano atau Bruno Tubarau, menurut gua masih it's okay. Ini dua-duanya pemain baru yang sama-sama baru datang di awal putaran kedua, mungkin baru main 2 kali bersama gitu, dan itu baru beberapa menit ya. Akhirnya Persija di babak pertama tuh buruk banget. Untuk tim yang berada di papan atas, babak pertama buruk banget. Slow build up-nya juga build up-nya berantakan. Iya, berasa berantakan di gitu. Di belakang juga cuma berharap sama Rizky Ridho bisa melakukan intercept ataupun clearance. Teles juga nggak seperti biasanya. Gue nggak tahu, Arema juga lebih semangat mainnya, terutama 3 pemain Persija, Hansamu, Rio dan juga Fransa yang tampil sangat mobile, terutama Rio yang tampil sangat kokoh di pos back sayap kanan. Tapi balik lagi, gue ngeliat baru di 45 menit kedua, setelah menit 50, digantinya Aditya Warman dengan Van Basti Souza. Di situ baru Persija agak lebih solid di tengah, dan beberapa peluang tercipta. Ada peluang dari Gustavo Almeida, sundulan Thales Lira, shooting Doni Pamungkas, dan beberapa peluang lainnya yang gue catat. Dan mungkin menurut gue itu udah telat ya. Persija ini kan gue selalu bilang pemain di GBK ini suka dapat gol di babak kedua. Tapi di satu sisi gue selalu mengatakan nggak bisa kalau cuma mengandalkan 45 menit kedua. Tim besar, tim kuat, tim yang solid itu bisa mencetak gol di first half menurut gue. Sejak first half harus dimaksimalkan untuk mencetak gol. Dan ketika kemarin udah kekunci
Arema udah di atas angin. Ditambah kemarin ada gol yang diciptakan oleh Gustavo Almeida, tapi posisinya Maxwell itu sudah offside. Dan itu keputusan tepat dari Torik Alkatiri. Kemudian yang gue lihat mungkin agak goyang tuh, Sheki tuh di situ. Sheki-nya Persija ketika mencoba bermain all out attack dimanfaatkan oleh Gabriel Silva atau Gaby dari sisi sayap kiri untuk memporak-porandakan posisinya Fajar Fatur Rahman. Gue ngeliat kemarin tuh secepat itu transisi ketika Persija mencoba mendapatkan momentum. Mungkin kalau gol, mungkin ya ini betul. Ya keputusannya Torik tepat, tapi kalau misalnya kita berandai-andai jika golnya Persija nggak dianulir gitu, ya, disahkan, itu mungkin pasti ada cerita yang berbeda. Tapi di situ membuat, karena udah jelang menit-menit terakhir kan, gol itu di 80. anulir jelang menit 80 di 78 79 betul. Tapi Gaby 81 golin kan. Gaby 82 dan gua ngeliat secepat itu langsung berpindah keuntungan untuk Arema FC. Ya selamat buat Arema, tapi ini Persija kekalahan ketiga dari 10 game. Kalau dibilang jelek, nggak jelek karena masih 70% win rate-nya dari 10 pertandingan. Tapi kalau untuk menjadi salah satu title contender harus berbenah banget di sisa 14 game. Menurut gue setelah kekalahan non Arema ini, every game buat Persija adalah final game. Yeah. Kalau mau juara. Karena setelah ini akan dihadapi laga-laga yang cukup tricky, dimulai dari Bali United, lalu juga ada Malut nanti, ada Borneo, Persib nanti di GBK. Persib di GBK, dan gue ngelihat ini kesempatan besar bagi Souza, kemenangan yang mungkin bikin bete The Jackmania, tapi Souza harus tahu obatnya. Karena laga kan gue bilang masih 14 game itu masih panjang. Masih ada kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki kesalahan-kesalahan. Kesalahannya adalah apa? Pemain baru langsung coba dimaksimalkan, belum tune in. Apalagi satu line itu pemain baru semua yang tadi gue bilang antara Alaidin dan juga Fajar Fatur Rahman. Terus juga harus menjaga bukan kekompakan sih, bicara kedisiplinan pemain. Pemain seperti Alana tadi Dita udah bilang striker bisa dapat banyak kartu kuning atau pemain yang berada di sektor depan, ini kan tanda tanya ya. Harus menjaga kontrol emosinya, itu paling penting. Dan gue ngeliat ya 1 minggu ini sebelum lawan Bali ya harus bebenah banget sih. Ya. Dan memang sebetulnya yang gue cermati di laga kemarin, Persija kalah lawan Arema itu adalah babak pertama gagal untuk bisa memaksimalkan opportunity dan mengembangkan permainan, apalagi di 10 menit awal atau 15 menit awal kalau yang gue perhatiin tuh, wah kacau sih. Maksud gue kayak ketika lu tampil di kandang tapi ternyata lu malah memperlihatkan penampilan yang shaky gitu. Jadi kebalik, Arema justru yang tampil sangat tanpa nggak ada beban, fluid. Iya. Gue ngeliatnya nothing tulus. Ini 20 menit pertama ini kayak Arema yang main kandang, Persija yang main kandang gitu. Iya, dan ceritanya tentunya memang berbeda karena Arema FC juga punya deretan pemain anyar ya, masuk tapi langsung memberikan impact yang begitu sempurna, apalagi Gabriel Silva, brace. Dan gue sih merasa mungkin banjir di Jakarta, tapi Persija Jakarta gagal menciptakan banjir gol ya. Wow. Tapi kan kata-katanya di kata-kata tadi. Gue tahu. Iya. Tapi terlepas dari itu tadi gua menyayangkan bagaimana Persija melepaskan salah satu keuntungan bermain kandang gitu. Ini kalau memang mereka mau menjadi juara, ini tidak boleh dilakukan lagi. Setuju sama Labib, artinya setelah mereka kesandung di GBK lawan Arema, artinya every match is final. Jadi udah nggak ada lagi melakukan kesalahan. Ini harusnya Mauricio Souza sih gegapar-gamparin pemain-pemainnya Persija ya harusnya. Apalagi yang Brazil. Ya betul, yang Brazil. Mau umpatan pakai bahasa Brazil ya pokoknya. Ya, dan Alano pun ya ini menjadi kerugian ketika tadi sisi penyerangan kok bisa gitu mendapatkan kartu kuning sebanyak itu, bahkan dia sempat mendapatkan kartu merah juga. Dan ini kan merugikan Persija Jakarta secara keseluruhan gitu. Kemarin Witan main ya? Witan main tapi jadi pure playmaker, bukan pure playmaker, sorry Dit. Dia mengisi role-nya Alano, tapi biasanya kan kalau Alano starting point-nya jadi winger. Di atas kertas kan dia AMF kanan tadinya, tapi akhirnya bermain number 10 kan sebenarnya. Dan gua sih merasa kalau dilihat memang Persija Jakarta ini gagal menciptakan momentum di babak pertama. Karena ketika mereka bisa mendapatkan momentum, mereka harus mengeksekusinya dengan baik. Nah, ini yang mereka tidak miliki kemarin. Bahkan Arema membuat Persija itu harus
melakukan shot dari luar kotak penalti. Iya. Sehingga peluangnya tuh kecil meskipun shot-shotnya tuh on target dan Doni Pamungkas bagus ya. Doni Pamungkas bagus kan dan tapi itu kan terlalu jauh gitu. Iya. Expected goal-nya tuh terlalu kecil gitu. Possibility-nya terlalu kecil. Iya. Sehingga ini yang dimaui oleh Arema sehingga direct-directnya presisi sekali. Bahkan mengalahkan Bayangkara presisi gitu. Wow. Presisinya. Wow. Karena benar-benar gol Gabi yang pertama dia mengeksploitasi Fajar Fatur Rahman yang mungkin telah turun. Transisi negatifnya Persija kacau, apalagi tadi Lab juga mengatakan bahwa Sheki setelah gol Maxwell dianulir, artinya ini fokus menjadi PR dari Mauricio Souza ketika mereka gagal menciptakan gol, golnya dianulir sehingga fokusnya hilang, Fajar Fatur Rahman telah turun sehingga dimanfaatkan oleh Gabi, kemudian juga kalau di gol terakhir kill the game memang ya itu udah all out attack karena memang Persija mengincar gol. Jadi itu adalah resiko. Sisa Rizky Ridho. Rizky Ridho gua nggak tahu Rizky Ridho lebih memilih untuk menutup ruang tembak dibanding dia mendekati Gabi yang sebenarnya tuh sempat untuk menutup Gabi lebih dekat gitu. Tapi ya itu keputusan yang diambil Rizky Ridho juga karena sepersekian detik dia harus mengambil keputusan itu gitu dan ya apresiasi untuk Arema jelas karena approach yang dilakukan Arema ini sangat tepat gitu. Bagaimana mereka benar-benar menahan dari layer pertama ya menahan serangan Persija Jakarta bahkan dari DM kemudian juga tadi Gustavo Franza juga bermain sangat baik kemudian juga Hansa Muyama dan juga Rio Fahmi juga menunjukkan bahwa gua profesional ini gitu walaupun melawan tim induk kita gitu tapi ini yang membuat Persija gagal bisa untuk sulit untuk masuk ke final third dan akhirnya melakukan shot dari luar sehingga posibilitasnya sangat rendah gitu untuk mencetak gol dan ketika mereka melakukan counter Arema sangat luar biasa efektifnya. Dan ini yang menjadi kunci kemenangan Arema. Kalau melihat secara keseluruhan Arema layak menang dengan approach yang mereka lakukan gitu. Kalau menurut gue justru ini adalah outclass taktik gitu. Iya. Terima kasih ya Bang ya. Terima kasih ya Bang. Ya kalau gue ngeliat sih memang satu yang membedakan Arema dengan Persija adalah pemanfaatan momentum ya. Iya betul. Itu ketika Persija punya momentum, ketika Van Basten udah masuk untuk mengisi lini tengah itu ada perbedaan yang lebih kuat antara Kalonigo dan juga Van Basten kan lebih pastinya udah tune banget lah, udah tune in banget sejak awal musim dan ketika mereka bermain bersama itu ngebuat lini tengahnya Persija lebih solid. Tetapi memang udah telat menurut gua saat itu. Agak telat sedikit dan ketika ada momentum untuk masuk ke dalam sepertiga area pertahanannya Arema, peluang-peluang yang didapatkan Persija itu gagal untuk menjadi gol dan momentum itulah yang akhirnya berbalik menjadi momentum balik. Anginnya lah kan kita suka bilang setiap babak itu ada fasenya, ada intervalnya dan fase-fase itulah yang bisa dimanfaatkan oleh Arema melalui Gabriel Silva. Jujur temennya Vinicius Junior, teman latihannya. Jujur aja for your info aja nih. Seru sih. Joel Vinicius juga enggak, itu nama doang sama. Enggak, tapi misalnya mainin Dalberto sama Joel Vinicius gue juga agak kaget tuh dari awal tuh kayak Dalberto main lebih sayap loh. Iya makanya. Tapi nih gue tadi Labib mengatakan bahwa kesalahan Persija salah satunya dalam memainkan pemain baru berbarengan di satu posisi gitu kan. Satu line, di kanan gitu. Kalau kita lihat Arema pun banyak pemain barunya gitu. Maksudnya mungkin saja ini gue mau coba breakdown gitu. Mungkin saja pemain yang dibeli Arema itu memang Super League ready. Itu pemain-pemain yang memang sudah bermain di Super League gitu. Ini gue cuman pengen breakdown aja supaya nggak jadi alasan lah Arema kan juga pemainnya baru-baru kok bisa langsung tune in. Tapi mungkin ini pengen gue tunjukkan juga bahwa Hansamu meskipun nggak banyak minute play kemarin, tapi tetap lama di Liga Indonesia. Rio Fahmi, kemudian juga Gustavo Franza, kemudian Joel Vinicius gitu. Ini kan pemain-pemain yang sudah tahu gitu Super League gitu. Sedangkan Persija mendatangkan pemain-pemain yang memang dari luar
Super League kecuali Fajar Fatur Rahman gitu yang kemarin dimainkan. Jadi mungkin itu yang menjadi pembedanya. Iya, gue suka mengatakan bahwa itulah kenapa PSM Yogyakarta tim promosi ada di papan atas karena manajemennya mendatangkan pemain asingnya yang udah Super League ready. Iya, betul. Itu yang dilakukan oleh Arema dan sudah sangat praktis. Cuma GB Silva itu juga pemain Malaysian Super League main di Terengganu. Udah tahu kawasan setidaknya dengan Asia Tenggara seperti apa culture sepak bolanya dan sekali lagi ya selamat buat Arema dan ini harusnya bisa menjadi motivasi buat Mauricio Souza jangan hanya mengandalkan pemain itu saja dan pakai gameplay itu saja. Ya, itu pesan yang harus di bold dan juga underline ya. Yes. Buat Mauricio Souza dari Buat Pak Pramono Mas Pram. Mas Pram. Ya, Mas Pram yang sabar-sabar ya, sabar-sabar. Kuat-kuat aja. Kuat-kuat aja Mas Pram. Iya, Nggak usah terlalu sedih. Nggak usah terlalu diinin banget lah Pak Pram lah. Nonton mah nonton aja nggak usah. Kalau ditanya sama wawancara, ya saya cuma nonton aja Namanya juga gubernur. Ya wajar lah butuh hiburan. Gubernur setiap provinsi juga kadang-kadang suka nonton kan. Sultan nonton, Sultan. Enggak lagi. Nggak nonton PSS kan maksudnya. Enggak PSM juga nggak nonton dia soalnya. Kemarin ini rest in peace juga wakil Bupati Klaten. Oh iya. Itu 33 tahun loh. 23 tahun, benar. Bupati 33 tahun ya. Yes. Tadi ini terima kasih buat Kang Tatang ya. Udah Tadi Kang nganterin Tatang ini. tuh, yang namanya tuh, yang datang. Nah ngomong-ngomong soal Iya. big match ya. Ini kan seru banget ya big match Persija Arema. Iya. Klasik Klasik selepas laga juga ternyata ada ribut-ribut ya. Iya, itu. Seru Iya, banget. Itu kenapa sih, Bib? Iya. Lo nonton Salah satu warna lah. Gabriel Silva itu selebrasi ke arah benchnya Persija, tapi setelah pertandingan dia mengatakan saya cuma selebrasi aja, saya nggak ada maksud untuk intensi kepada benchnya Persija, tapi benchnya Persija itu ngelihat gestur yang tidak baik dari Gabriel Silva, apalagi sama-sama Brazil ngomongnya ya sama-sama lancar ya, nggak pakai haha gitu biasa kan. Kalau beda negara haha pada gitu kan, karena sama-sama Brazil jadi ngomongnya lancar tuh di situ. Tapi akhirnya ya minta maaf dan sebagainya. Iya. Cuma akhirnya nih menurut gue nih Gabriel Silva gue nggak tahu cuma one season wonder atau one match wonder. Tapi ngelihat dia yang tampil cukup baik di Terengganu 14 game 3 gol as a winger dan beberapa assist sih. Kalau dia bisa menjaga stabilitas permainan bukan tidak mungkin dia bakal jadi buruan klub-klub sih. Iya, sepakat sih. Klub-klub besar lainnya. Karena ini kan sebetulnya buat Gabi Silva di Arema baru pertandingan ketiga menghadapi Persija Jakarta. Dan dia langsung bisa untuk menjadi penentu kemenangan dengan 2 game yang diciptakan ya di GBK. Itu sesuatu satu lah. nilai plus juga tuh lawan Persija yang di game ketiga dia udah main 3 kali. Artinya dia kan sejak awal putaran kedua udah langsung mendapatkan kesempatan untuk adaptasi. Jadi ya lagi-lagi mungkin kesiapan dari Gabriel Silva itulah yang membuat dirinya nyaman ketika bermain di GBK. Dan gue ngeliat emang pemain ketika semua mata tertuju kepada Dalberto yang bermain di sisi sayap tadi Dita bilang, terus Joel Vinicius di depan, kita melupakan pemain baru Gabriel Silva. Dan sejak babak pertama sebenarnya otak kreatornya Arema tuh di Gabriel Silva. Itu winger yang bisa jadi kreator tim atau jadi playmaker tim juga. Iya. Dan inilah ya yang kita selalu sampaikan nih apabila ya di putaran kedua itu semua game bagaikan final ya, apalagi juga untuk tim-tim yang ada di papan atas, terlebih lagi ya Persija Jakarta, Persib dan juga Borneo FC. Sehingga tadi ya gak heran kalau ya Dita dan juga Labib ya mengkritisi Persija Jakarta adalah gagal untuk bisa memaksimalkan momentum atau menciptakan hal positif lah tentunya. Sinergi positif juga di atas lapangan untuk bisa dapat 3 poin. Ditambah dengan hasil tersebut, selisih Persija dengan Persib kan jadi 6 angka. Yoi. Tadinya cuma 3 angka. Yoi. 3 angka itu kan hasilnya cuma berbeda 1 game doang ya. Masih cukup dekat. Inilah sedikit menjauh dari Persija. Betul. Agak melambat di belakang Persib Bandung 6 angka dan nggak ada pilihan lain. Yes, dan ngomongin soal momentum, Borneo FC ya berhasil dapat 3 poin yang mahal banget nih lawan Bayangkara FC. Ya kita tahu Bayangkara kalau main di kandang itu rasa-rasanya beda ketika mereka tampil di tandang. Sebenarnya bukan karena dia main di kandang sih yang beda, faktor Paul Munster yang membuat Bayangkara punya karakter. Dan juga pemain barunya Bayangkara gokil loh. Ada Sho Yamamoto. Sho Yamamoto dari Persis Solo. Dan Rio Matsumura juga ya? Rio Matsumura, tapi baru pindah, belum latihan. Belum latihan. Privat Barga. Privat Barga. Yang jadi bintang ketika
Bayangkara menang di Malut. Iya. Rio Matsumura. Tapi yang jadi perhatian gue adalah Pesut Etam dapat 3 poin ini dan yang nyetak gol tuh pemain lokal semuanya. Komang Teguh dan Komang Iksanul Teguh. Zikrak. Betul. Ini 2 pemain muda yang sama-sama sempat membela timnas Under 23. Iya. Ini sebagai informasi, Iksanul Zikrak nih adiknya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal tuh gelandangnya timnas angkatannya Sahrian Abimanyu. Oh iya. Waktu itu tapi sempat cedera Iqbal, panjang ya. setelah Piala Asia Under 19 2018 ya. Kan itu sempat menjadi andalan tuh Ajo Iqbal panggilannya. Iya. Dan ini generasi selanjutnya Iksanul Zikrak, dan di Borneo dia menariknya adalah dia sejak cabut dari Rans Nusantara dia ke Borneo, sama Borneo itu selalu mendapatkan kesempatan bermain gitu, maksudnya dijaga agar dia tetap berkembang walaupun usianya masih muda, tapi nggak segan-segan untuk memberikan kesempatan bagi Iksanul Zikrak. Dan pelan-pelan Borneo juga melakukan regenerasi ya, kita lihat beberapa pemain muda. Ada Dika Kusuma Wardana ya yang bermain, terus juga Komang Teguh yang jadi andalan. Sebenarnya Fajar Fatur Rahman juga sebenarnya sejak umur 19 tahun udah statusnya pemain inti loh di Borneo FC. Belum Muhammad Sihran, Pak Pahan juga. Oh iya, Rivaldo Pak Pahan. Jadi sebenarnya Borneo FC walaupun gue ngelihat ya ini ada efisiensi yang menarik ya. Pemain asingnya juga jujur setiap awal musim asing banget di telinga. Dan tepat guna ya. Dan tepat guna. Lu kalau pas awal musim dulu 2 musim yang lalu lu tau Peralta siapa nggak? Paling pemain Liga Argentina. Ya ini aja average pemain Liga Argentina papan atas. Iya banyak lah. Julio Lopez juga dulu pemain Liga Argentina. Gustavo Cena bukan juniors. Tapi Peralta dulu klubnya papan bawah apa gua lupa gitu. Tapi di Liga Argentina Primera Division ya. Terus tiba-tiba meledak. Juan Villa, iya kan Villa musim ini. Betul. Spanyol ya? Spanyol apa Argentina sih? Dia Kolombia. Kolombia. Sebenarnya Joel Vinicius juga nggak buruk-buruk amat. Iya. Udah ada kontribusi gol Ada juga kan. Douglas Coutinho juga Iya, demikian, sama. tapi mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi pelatih Lafundes mungkin nama-nama tersebut. Dan gue ngeliatnya sih Borneo coba memperbaiki hasilnya mereka nggak mau lagi kejebak di laga-laga tricky, termasuk laga-laga lawan Bayangkara, Bali United untuk tim papan atas itu kan laga tricky ya. Lawan Arema itu laga-laga tricky yang potensi kehilangan poinnya tuh ada gitu, bukan besar ya, ada gitu. Ketika lu nggak main dengan skema terbaik lu harus siap dihukum gitu. Bukan kayak mungkin lu lawan tim 4 terbawah atau 5 terbawah mungkin ada calculated win atau anginnya lebih besar untuk tim-tim papan atas, tapi untuk tim-tim papan tengah sangat-sangat berbahaya ketika lu nggak bisa memainkan permainan terbaik gitu. Ya, dan kemenangan di pekan ke-20 yang didapatkan Pesut Etam ini juga semakin menambah sengit ya papan atas klasemen. Jadi jadi memperketat juga dengan Persib, tetap menjaga jarak gitu Persib ya. Borneo ya, Persib Borneo dan cuma beda 1 angka. Dan gue sih ngerasa bahwa ini yang harus dilakukan oleh Borneo. Gue melihatnya Borneo mencoba tadi kembali ke trek kemenangan, kembali ke performa terbaik mereka yang mereka tampilkan di 11 laga awal yang mereka tanpa terkalahkan dan tanpa seri. Gua merasa mereka belum terbiasa untuk berada di puncak klasemen sehingga tekanan itu justru kembali ke mereka. Tapi saat ini mereka dalam posisi mengejar. Artinya tekanan itu ada di Persib Bandung. Nah ini yang coba untuk dimanfaatkan oleh Borneo dan juga Lafundes. Mungkin tim talknya akan seperti itu. Ya udah kita akan beri tekanan terus ke Persib Bandung gitu. Sehingga mereka akan terus mencoba untuk memenangkan setiap laga sehingga memberikan tekanan untuk Persib Bandung. Dan ini sudah dilakukan oleh Borneo dan gue sih pengennya Borneo tuh fokus pada dirinya sendiri aja gitu. Fokus pada setiap lawan yang mereka hadapi, nggak perlu terpengaruh sama hasil pertandingan-pertandingan lain. Sehingga itu kan yang selama ini mungkin menghantui mereka ketika mereka ada di puncak. Mereka selisih 7-8 poin loh kemarin sempat. Cukup panjang. Iya, tapi di awal-awal musim tapi akhirnya ke salib dan sekarang peringkat 2 itu kan menunjukkan suatu masalah gitu. Dan ini yang harusnya mentality ini yang harusnya ditanamkan oleh Lafundes untuk Pesut Etam sehingga
tetap bisa konsisten dan menjaga jarak, bahkan bisa melampaui Persib kalau memang mereka pengen juara. Tapi justru serunya di situ ya sebenarnya. Iya. Karena kalau kita bandingkan dengan Borneo FC di awal atau di paruh musim pertama, di putaran pertama mereka 11 laga awal Tancap gas. bombastis gitu, Yes. tapi pada akhirnya kehabisan bensin. Iya. Nah kalau untuk di putaran kedua mereka start dari starting pointnya di peringkat kedua, Oh, bukan dari awal. bukan dari Tapi awal. emang gua Jadi akuin, untuk mentality ngejarnya Iya, akan iya. kelihatan di situ. sebenarnya ini bicara pressure ya. Iya. Iya, Pressure pressure. tuh tinggi besar, sangat tinggi, sangat besar ketika lu ada di Puncak. peringkat pertama di Iya. puncak klasemen gitu. Dan mungkin Borneo coba ambil haluan Iya. ketika dikejar sama Persija dan juga Persib Bandung, dia putar balik sedikit. Jadi dia ngambil posisi antara peringkat 2, peringkat 3, saat ini ada di peringkat 2, posisi 4-6. Ini posisi yang ngejar ini lebih semangatnya beda nih. Ya. At least mungkin mentalitas atau psikologis yang didapatkan oleh pemain Borneo, ya even gue di peringkat 2 ya udah gue emang posisi yang ngejar. Betul. Yang di peringkat pertama tapi pressure-nya. Iya, Karena harus iya, mempertahankan. Tapi Yes. ya apalagi masih ada 14 game, ini masih panjang banget. Iya. Sampai bulan Mei mendatang kita akan disuguhkan hingga bulan Mei. Ini pertandingan-pertandingan yang sangat luar biasa. Ini Yes. pertandingan seperti ini jangan sampai dilewatkan hingga menjelang Piala Dunia. Karena selain Piala Dunia yang iya. panas, Super League yang panas. Iya, apalagi nantinya juga sebetulnya kalau kita ngomongin yang paling dekat aja deh, pekan ke-21 tuh big match Iya. semua itu isinya ya. Iya. Dan di pekan ke-20 klasemen sementara ini Persebaya Surabaya dengan 3 poin yang berhasil didapatkan di markas dari Bali United, Bali United, dan ya. Persita Tangerang kalah lawan Semen Padang Yes. membuat Bajul Ijo ada di peringkat kelima dengan 35 poin. Malut United juga harus berhati-hati karena ancaman datangnya dari Persebaya. Persebaya. Sisa 2 poin. Betul, tersisa 2 poin dan sementara itu Persija Jakarta dengan harus mengakui keunggulan Arema FC di GBK, poinnya 41, Yes. ada Borneo FC 46 dan juga Persib Bandung dengan 47 ya, terpaut 1 poin dari Borneo dan juga 6 poin dari Persija Jakarta. Tapi balik lagi, kalau kita ngomongin Persib tadi gue di awal sempat bilang apabila 3 poin yang didapatkan Persib dari Laskar Kiraha ini adalah modal yang sangat-sangat positif untuk digunakan para pemain Maung Bandung menghadapi Ratchaburi. Ini adalah persaingan yang pastinya juga meningkat levelnya di ACL tuh, yang kita tahu Ratchaburi adalah salah satu wakil dari Thailand yang cukup konsisten Dalam 3 musim dalam terakhir. 3 musim terakhir ini. Gue pengen tahu nih dari POV kalian berdua melihat leg pertama yang langsung, ya kan leg pertama tuh di Thailand kan? Iya, Ada keuntungan ketika Persib main di Bandung leg kedua nih. Iya, itu kan reward atau award sebagai juara Peringkat 1, grup ya, ya. ya. Main di babak 16 besar atau di babak e-zone ke knockout. Ini menunjukkan bahwa ada satu perkembangan yang signifikan. Jika biasanya bahkan untuk lolos aja sulit, tapi sekarang Persib lolos statusnya sebagai juara grup dan mendapatkan kesempatan untuk dijamu terlebih dahulu di Dragon Solar Stadium, markasnya Ratchaburi, itu sekitar 1 jam 15 menit lah dari Bangkok. Di luar Bangkok, Ratchaburi, tapi tidak begitu jauh. Dan kemudian gue ngelihat harus tetap hati-hati. Peluang untuk menang buat Persib Bandung tetap besar, ya. tetap ada. Cuma Ratchaburi itu kondisinya berbeda dengan Bangkok United. Dit. Kalau gue ngelihat Bangkok United ketika menghadapi kejuaraan Asia musim ini, kondisinya sebenarnya lagi seki. Mereka banyak melepas pemain, jadi ketika bermain di ASEAN Club Championship atau ACC juga mereka tidak begitu stabil atau Iya, istimewa. nggak prima ya. Nggak prima gitu. Pratama Arhan dan kawan-kawan, dan akhirnya dihukum oleh Persib Bandung 2 kali kan, menang di Bangkok dan juga GBLA. menang di GBLA. Ini juga bisa direplikasi atau diduplikasi oleh Persib karena sudah berpengalaman menaklukkan wakil Thailand. Tapi sekali lagi gue ingatkan bahwa Ratchaburi berbeda dengan Bangkok United. At least pada musim ini mereka tampil luar biasa. Ada di posisi 2 besar bahkan. 2 kalau nggak salah, mereka 2 ya. Peringkat 2 Ratchaburi, ditambah pemain-pemainnya ini yang menarik adalah pemain yang cukup berpengalaman di tim nasional Thailand, entah veterannya timnas Thailand seperti Adison Promrak yang mengisi center back, atau juga pemain yang sedang tune in sama tim nasional Thailand. Salah satunya pemain yang didatangkan adalah pemain dari Selangor, Kevin Deroram, back sayap. Ini menarik, Kevin Deroram musim lalu ketemu Persib bersama Port FC. Bener. Musim ini ketemu sama Persib di Selangor Ratchaburi. di babak grup ketemu. Dia cabut dari Selangor ke Ratchaburi, ketemu lagi. Jadi udah sangat berpengalaman. Kevin Deroram mungkin bisa menjadi salah satu kartu truf dari Ratchaburi. Tapi ada satu pemain yang menarik perhatian gua adalah
Danielson, ini striker yang cukup subur. Anomali banget nih kalau ngelihat pemain di Liga Thailand baru setengah musim lewat dikit tapi golnya udah 15. Kan Thailand itu terkenal dengan permainan kolektivitas, strategi ya, setupnya. Jadi tuh Thailand di setiap akhir musim itu jarang tuh striker yang langsung kayak 30 gol, 35 gol. Ya paling banter kayak 20 gol, 21. Tapi Danielson sejauh ini udah menciptakan 15 gol. Ini nama yang harus benar-benar diperhatikan oleh pertahanannya Persib Bandung. Artinya apa? Danielson bisa bermain as a team dan punya individual brilliance yang sangat memungkinkan bisa menghukum Persib Bandung jika lini pertahanan tidak tampil kompak gitu. Jadi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan Persib jika tidak ingin dipukul oleh Ratchaburi di Dragon Solar Stadium nanti. Yes, harus berhati-hati ya tentunya Persib karena yang gue lihat juga sebetulnya secara fundamental Ratchaburi ini di musim ini luar biasa. Mereka melakukan strategi transfer yang juga begitu apik ya. Yes. Dan ada Jonathan Kemda. Betul. Ini musimnya Indonesia. Makanya menurut gue tuh Ratchaburi berbeda dengan Bangkok United. Gue sepakat yang disampaikan oleh Labib. Dan ditambah lagi juga yang gue cermati adalah foreign player yang dimiliki oleh Ratchaburi. Ya top quality lah yang mereka punya. Dan ya mereka saat ini juga tengah bersaing dengan pemuncak klasemen pastinya. Yes. Untuk mengejar Buriram United gitu. Tapi kalau untuk Buriram itu gue suka nyanyi itu tuh. ACL tuh udah memasuki fase yang sekarang ini tentunya yang tadi gue sampaikan di awal. Levelnya berbeda. Dan challenge untuk Boyan Hodak. Apa yang perlu dilakukan Boyan Hodak dari point of view Dita? Kurzawa ada kemungkinan justru memang debutnya bukan di Super League ya? Dit, tambahan loh Dit. Persib Bandung menarik ketika kedatangan Sergio Castel nggak nyoret pemain asingnya. Jadi Adam Perzibek nggak diregis, cuma regis tetap ACL karena ACL kan unlimited ya pemain asingnya. Berarti nggak jadi ke PSIM ya dia ya? Nggak jadi, dia kan mau digadang-gadang ke PSIM. Ditukar sama Imade. Imade akhirnya main. Sorry. Dia dalam konferensi persnya sedikit dia mengatakan saya nggak apa-apa diregis kembali oleh Persib tapi harapannya kalau bisa saya nggak perlu main lah, Teja aja. Atau mungkin itulah kalau misalnya duit banyak ya, jadi tetap ngegaji bisa tanpa harus ngeregis. Ini little thing yang dilakukan JDT juga di musim lalu. Banyak ngeregis pemain asing tapi nggak semuanya diregis di Malaysia Super League. Ya kalau apa yang harus dilakukan Boyan Hodak, in Boyan we trust. Gue sih ngerasa, gue percaya apa yang bisa disuguhkan oleh Boyan Hodak, terutama ketika mereka bermain tandang. Karena Boyan Hodak ini kita kenal memang pragmatis dan juga approach-nya itu memang disiplin dan direct gitu. Jadi gue sih merasa ini cocok ketika mereka bermain sebagai tim tamu. Karena tim tamu pasti akan lebih menunggu dan akan membiarkan lawan dalam hal ini Ratchaburi untuk memegang atau menguasai bola. Tapi kan seperti yang ada yang kita tahu bahwa Boyan Hodak, lo boleh ambil penguasaan bola, kita ambil 3 poin. Ya kan, itu yang sering dikatakan oleh Bobotoh bahwa memang permainan Persib di bawah Boyan Hodak itu mungkin tidak sedap dipandang mata tapi akan menghibur hasilnya. Dan gua sih merasa kemenangan ini cukup nyata meskipun tadi Persib sudah pernah berpengalaman menang di Thailand lawan Bangkok 2-0. Kemudian juga menang juga di Bandung. Tapi lawan Ratchaburi, gua justru punya keyakinan bahwa Persib Bandung bisa meraih kemenangan di 2 laga ini. Mengunci 2 kemenangan ini. Mungkin akan ujiannya pasti akan ada di fase berikutnya. Dan Ratchaburi sendiri tentu tidak akan membiarkan, apalagi ya pasti akan memaksimalkan keuntungan sebagai tuan rumah dengan dukungan supporter. Tapi lagi-lagi gue bisa berani adu bagaimana dukungan supporter Bobotoh dan juga dukungan supporter Ratchaburi mungkin akan berbeda ya di Indonesia dan juga Thailand. Betul. Tapi ini yang harus diwaspadai. Gue setuju juga bagaimana pemain-pemain asing yang dimiliki oleh Ratchaburi ini menjadi ancaman. Danielson yang didatangkan dari Real Betis
Bukan. Oh, bukan Danielson itu ya? Bukan Oh, Danielson yang itu. tadi. Beda. Real Mataram. Danielson Real Betis juga datangnya tahun 98 dulu dia. Ini tahun berapa sekarang? 26. Danielson. Nggak ada yang tahu Danielson Real Betis ya. Gue langsung bilang bukan. Lawas. Gua Lawas banget, lawas. Tapi jago ya, jago banget ya dulu Danielson Real Jujur, Betis. Tadi kita bilang Danielson Real Betis itu pernah memecahkan rekor transfer pemain termahal ketika didatangkan oleh Manuel Ruiz de Opera, presiden Real Betis. Tiba-tiba. Iya, iya. Real Betis Dan Gue juga udah kaget nih, datangkan dari mana? Pas bilang Real Betis gue bilang udah X ya. Bukan Danielson yang dimaksud itu ya. dan salah satu pemain andalan dari Ratchaburi, Taratap Winotai. Nggak ada Taratap, nggak ada. Tapi Winote terakhir kan jersey-nya gue pakai Bangkok United. Yang waktu itu, yang warna merah hitam. Asal nama tadi mau nyebut Jirayut kan udah overuse ya kalau Iya, nyebut Jirayut jangan, terus ya jangan, overuse. Ya tapi sekali lagi memang Ratchaburi akan menghadirkan level ancaman yang berbeda dari Bangkok United melihat bagaimana perjalanan mereka di musim ini sangat baik sehingga bisa konsisten bahkan berada di 2 besar Liga Thailand. Artinya ya ini tidak memiliki gap yang terlalu jauh dengan Persib Bandung. Bisa dibilang juga mungkin akan mirip-mirip. Karena kualitas Liga Thailand kita tahu juga top class gitu. Dan gua rasa sih bagaimana Boyan Hodak melakukan approach dan pemilihan starting 11-nya ini akan menjadi kunci bagaimana bisa untuk membendung Ratchaburi yang pasti dari awal akan mencoba memanfaatkan keuntungan kandang. Ya. Kuncinya adalah untuk Maung Bandung di markas dari Ratchaburi adalah ya bermain sama seperti apa yang sudah ditunjukkan Maung Bandung di Super League. Yes. Dia 3 pertandingan terakhir udah menjelaskan bahwa ini akan dia pakai di ACL tuh, yakin gua. Betul. 3 laga awal putaran kedua berhasil dimaksimalkan dengan 9 poin di tangan. Dan sekali lagi apabila Maung Bandung ini kan di Asia adalah representatif dari Indonesia dan juga Super League. Sehingga kita wajib banget untuk memberikan dukungan kepada Maung Bandung untuk bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Dan ditambah lagi ngomongin soal representatif Indonesia, aparatnya juga udah sama, Bos. Jadi kalau seandainya bukan yang itu. Beda. Orang Thailand dianggap sama. Itu gue pernah bilang. No. You copy me. Disangka kita yang copy produk itu. Si E kan. ya intinya ini bisa menjadi advantage ya untuk Maung Bandung. Oh, minimal ya. Minimal. Draw dulu aja. Ya. Nggak kalah aja. Ya, gitu. Ya, apalagi kalau seandainya ternyata tiba-tiba di akhir laga 3 poin. Wah, itu Mah kemenangan lagi, waduh. Advantage. Yoi, Dan sudah makin siap rame untuk GBLA mulai tuh ke nanti. Gamba Osaka atau Pohang Steelers tuh. Habisnya langsung Gombak Osaka ya? Langsung. Jepang. Kan Perempat dibilangnya- ya? Perempat. Ya 16 besar sekarang. Iya. Jadi kan kemarin dibilangnya pas ngambil drawing itu kan Kang Atep yang ngambil Iya. ya. Dibilangnya Iya. Kang Atep sesuai dengan keinginan Bobotoh kalau bisa ketemunya Ratchaburi ya kan baik yang pengen bilang. Yes. Soalnya Karena ya kalau hitung-hitungan yang lain cukup berat, cuma Ratchaburi oke lah. Tetapi apesnya di lainnya, di bracketnya. di bracketnya ketemunya antara pemenang Gamba atau Pohang Steelers. Yes. Ya tau lah kualitas kali. Atep sih dia kan kuat, dia Hino Dutro. Dia dulu kan ada iklannya dulu Ada, Hino bukan yang Dutro. itu. Hino Dutro. Ino Dutro tuh truk gak sih? Iya truk. Ya iklannya Atep dulu. Oh, iya. Iklannya Atep. Oke, prediksi lo guys. Lihat peluang kesempatan yang didapatkan oleh Maung Bandung di leg pertama ACL tuh menghadapi Ratchaburi. Dita. Wah, ini seru nih, Bro. 1-0. Versi Bandung. 1-0 versus Bandung. Ya. Gua 1-1. Draw. Oke. Ini di Dragon Seller kan? Ya. Dragon Di Seller. Dragon Seller satu sama. 0-1 buat Persib. Gua 2-2. Wajar. Ya, Ratchaburi Persib 2-2. Gimana Sayang kalau berarti ya. Sayang ayah 2-2. Gimana menurut Pegibah ya untuk laga Ratchaburi versus Persib? Yes. Berapa skornya dan mungkin juga lo mau punya pandangan ya terkait dengan penampilan dari Persib dan harus seperti apa Persib di ACL tuh dan juga Super League, silahkan ditulis di kolom komentar ya karena komentarnya udah mulai ini banyak diisi sama pelatih-pelatih lisensi D. Oh iya bener. Iya, di Gibah Bola. Yes. Ini Kita nggak tahu sarkas. Sarkas. Ada yang mau ini soalnya ada yang pengen diundang ke sini. Oh Ayo. ada. Iya. Oh, kalau yang mau diundang ke sini DM aja ya. Iya. Bahkan DM gua, jangan DM gua. Kadang-kadang DM Giba aja, DM Giba.
Gue kan juga sama-sama talent di sini. Iya. Kok DM-nya gue apa hubungannya gue? Walaupun kamu DM gibah kayak gimana, DM saya berbeda, ya udahlah. Gini aja. Gimana? Kita bakal kalau misalnya banyak yang pengen coba datang ke sini, kita akan adain kuis trivia. Iya. Nanti yang menang kayak trivia Liga Indonesia aja, yang menang akan kita Invite hadirkan ke sini. invite ke sini untuk jadi narasumber satu episode. Oke. Oh iya, Dibayar benar. lagi? Dibayar ya, dibayar. Quiz trivianya jawabannya nggak ada di Google. Iya. Tapi Sadat yang Nggak, bikin. kita bikin Kita bracket bikin, itu. kita bikin. Jadi kan nanti trivianya dari 8 besar misalnya, ini lawan ini lawan ini gitu. Jadi beneran Dan langsung sistem ketemu di final. semi turnamen aja. 8 Oh, aja, iya. 8 orang aja. 8 orang aja dulu. 8 orang aja. Produser dicatat ya ini ya, produser ya, Catat. dicatat ya, dicatat nih. Ini konsep yang seru nih soalnya. Iya. Jadi kita bisa Kita engage. bisa live streaming juga kan? Bener, kita bisa engage juga sama Iya. penggibah ya. Dan apalagi juga kalau seandainya melihat situasi sekarang ini di studio Gibah, kita udah punya fotografer flora dan fauna dari tadi motretnya di luar set. Siap untuk motret Maung Bandung mendapatkan 3 poin sepertinya di GBLA nanti. Dan thank you banget buat penggibah ya, kita ketemu lagi di episode yang baru Ya. dengan membahas topik seputar Super League di persaingan pekan ke-21. Yes. Ya, kalau gitu kita bertiga pamit. Sampai Yes. ketemu lagi, maju terus sepak bola Indonesia. Thank you Salam semuanya. Gibah Bola. Bye bye. Bye.